Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Nurul Albert selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika 2. Di sini kami dari kelompok 20 ingin menjabarkan tugas kelompok Matematika 2. Dengan anggota kelompok kami terdiri dari satu Fatir Amirul Fitra dengan NIM 302024000114. Yang kedua Tarita Naila Rayatul Aish dengan NIM 302024000115. Yang ketiga, Rizka Widiari dengan NIM 302024001118. Selanjutnya, penjabaran dari soal nomor satu. Satu, gambarlah dan tentukan integral tentu dari Y integral 3x min 6 kuadrat ditambah 2x ditambah 6 dx. Eh, Langkah pertama, uraikan yang ada di dalam kurung menjadi 9x kuadrat min 36x plus 36 ditambah 2x ditambah 6 dx. Kemudian diintegralkan satu persatu menjadi 3x pangkat 3 min 17x kuadrat plus 42x. Selanjutnya disubstitusi batas bawah yaitu min setengah dan batas atas yaitu 4 menjadi 3 kali 4 pangkat 3 min 17 kali 4 pangkat 2 ditambah 42 dikali 4 min 3 kali min setengah pangkat 3 min 17 kali min setengah pangkat 2 ditambah 42 dikali min setengah yaitu yang hasilnya 113,625. Selanjutnya untuk soal kedua, Y sama dengan 10, min 3X adalah garis lurus dengan gradien negatif turun. Y sama dengan X pangkat 2 adalah parabola yang membuka ke atas. Titik potong didapat dengan menyamakan kedua fungsi. 10 min 3X sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2 plus 3X min 10 sama dengan 0. Kita difaktorkan X plus 5, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 5 dan X sama dengan 2. Fungsi atas Y 10 min 3X. Fungsi bawah Y X 2. Lalu gunakan rumus perluasan antara dua kurva dan hasil akhirnya 343 per 6. Kalau jadiin desimal bisa 57,17 satuan luasnya. Boleh ditunjukin grafiknya? Silakan. Grafik dari soal nomor 2. Oke, saya akan melanjutkan soal nomor 3, di mana gambar dan tentukan volume benda putar 360 derajat terhadap sumbu X pada kuadran 1 dari dua kurva yang membatasi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dan Y sama dengan 8. Untuk langkah penyelesaiannya sendiri, langkah yang pertama kita harus mencari titik potong. Nah, kita perlu menemukan titik-titik di mana kedua kurva berpotongan. Untuk itu, kita harus menyamakan kedua persamaan X kuadrat dikurang 2X sama dengan 8. X. Nah, kemudian kita lanjut. X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kita harus mencari rumus kacamatanya. Nah, di mana kita di sini sudah menemukan rumus kacamatanya yang di mana X sama dengan min 4 dan X plus 2 sama dengan 0. Titik potongnya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2.
Karena kita hanya tertarik pada kuadran 1, kita hanya akan menggunakan X sama dengan 4. Nah, langkah yang kedua, kita harus menentukan integral volume benda putar yang terbentuk ketika daerah di antara kurva Y sama dengan 8 dan Y sama dengan S kuadrat dikurang 2X diputar 360 derajat terhadap sumbu X dapat dihitung menggunakan integral volume integral. Nah, kemudian kita di sini harus menentukan batas atas sama batas bawahnya. Nah, untuk batas atasnya sendiri yaitu volume integral. Nah, kemudian kita di sini harus menentukan batas atas sama batas bawahnya. Nah, untuk batas atasnya sendiri yaitu 4 dari dua kurva yang membatasi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dan Y sama dengan 8. Untuk langkah penyelesaiannya sendiri, langkah yang pertama kita harus mencari titik potong. Nah, kita perlu menemukan titik-titik di mana kedua kurva berpotongan. Untuk itu, kita harus menyamakan kedua persamaan X kuadrat dikurang 2X sama dengan 8. X. Nah, kemudian kita lanjut. X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kita harus mencari rumus kacamatanya. Nah, di mana kita di sini sudah menemukan rumus kacamatanya yang di mana X sama dengan min 4 dan X plus 2 sama dengan 0. Titik potongnya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Karena kita hanya tertarik pada kuadran 1, kita hanya akan menggunakan X sama dengan 4. Nah, langkah yang kedua, kita harus menentukan integral volume benda putar yang terbentuk ketika daerah di antara kurva Y sama dengan 8 dan Y sama dengan S kuadrat dikurang 2X diputar 360 derajat terhadap sumbu X dapat dihitung menggunakan integral volume integral. Nah, kemudian kita di sini harus menentukan batas atas sama batas bawahnya. Nah, untuk batas atasnya sendiri yaitu 4 dan untuk batas bawahnya sendiri adalah 0. Nah, kemudian dari itu kita bisa mengambil persamaan yaitu volume sama dengan integral batas atas 4, batas bawah 0. Kemudian dalam kurung 0,4, kemudian dikali dalam kurung 8 kuadrat dikurang dalam kurung X kuadrat dikurang 2X kuadrat 2X kuadrat dx. Kemudian kita lanjut untuk menyederhanakannya menjadi Pi sama dengan integral 0,4 dalam kurung 64 dikurang X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 dx. Kemudian kita melanjutkan untuk menyederhanakannya lagi menjadi integral dalam kurung 0,4 dalam kurung 64 dikurang X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 dx. Kemudian kita dapat menyederhanakannya lagi menjadi 64X dikurang 1/5 dikali 4 pangkat 5 dikali X pangkat 5 tambah X pangkat 4 dikurang 4/3 4 pangkat 3. Oke, kita lanjut. 64X dikurang 1/5 X pangkat 5 ditambah 4 dikurang 4/3 X pangkat 3. Kemudian jangan lupa kita menambahkan batas atas sama batas bawahnya yaitu 4 sama 0. Kemudian kita lanjut. 64 dalam kurung 4 dikurang 1/5 dikali 4 pangkat 5 tambah 4 pangkat 4. Kemudian dikurang 4/3 dikali 4 pangkat 3 dalam kurung 0. Kemudian
256 dikurang 256 per 5 ditambah 256 dikurang 256 pangkat 3. Pangkat 3 per 3. Kita lanjut. Kita mendapatkan hasil 5,2 dapat dikurang dengan 256,5, kemudian dikurang lagi 2,56 per 3. Kemudian kita bisa menjumlahkannya lagi menjadi 512 kurang 512 per 15, dan untuk hasil akhirnya adalah 7.168 per 15. Jadi, volume benda tersebut adalah Jadi, volume benda putar tersebut adalah 7.168 per 15 dalam satuan volume. Perhitungan ini mengasumsikan bahwa daerah yang diputar hanya bagian di kuadrat 1. Jika